Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun saudara berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di saat teduh GPDI Mahanaim. Dan pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu kita ambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, di mana saya memberi tema bahwa Tuhan sanggup mengubah segala keadaan. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara yang terkasih, kita melihat keadaan sekarang di pandemik COVID-19 ini, banyak hal yang sudah terjadi. Ada kesedihan demi kesedihan, ada kesusahan demi kesusahan, ada orang-orang yang mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi lewat firman Tuhan yang kita baru baca saja, di sini dikatakan Tuhan mau saya dan saudara dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita melihat di sini pertama Tuhan mau kita kuat, hendaklah kamu kuat. Walaupun ada masalah, ada COVID, ada juga persoalan-persoalan yang mungkin sedang menggeluti hidup saudara dan saya, Tuhan mau kita tetap kuat. Kuatnya di mana kita dalam menghadapi persoalan itu, Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di mana Dia adalah Tuhan yang setia. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara perhatikan dari ayat ini, saudara boleh tahu bahwa kita punya Allah yang setia. Oleh sebab itu Dia katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatan kita sebagai manusia, tetapi di dalam Tuhan. Kalau kita sudah tahu Tuhan mau kita kuat di dalam Dia, maka fokus kita harus kepada Yesus. Fokus kita harus kepada Yesus yang luar biasa, yang ajaib, yang sanggup mengubah segala keadaan itu. Dan ketika kita fokus kepada Dia, maka kita berdoa kepada Dia, kita berseru kepada Dia, kita memohon dan berserah total kepadanya. Paulus dalam pengalamannya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dikatakan ada hal-hal yang harus dia alami dalam hidupnya. Ada banyak caci maki, derahan, bahkan ada banyak pukulan yang harus dia hadapi. Tetapi dia katakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, segala pengalaman, segala hal yang harus dia hadapi, dia katakan aku kuat, aku bisa menanggung segala perkara itu, bukan dengan dirinya tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, betapa pentingnya kita kuat di dalam Dia, Tuhan kita. Dan yang kedua, di mana kita boleh melihat bahwa setiap masalah itu saudara punya batasnya. Setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Ketika kita ada di dalam Dia, kita tahu setiap masalah kita ada jalan keluarnya, ada batasnya, ada waktunya. Jangan pernah kita kecewa, sebab di dalam Dia dikatakan aku akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan saudara, kita lihat juga di sini, kecuali kita tinggal di dalam Dia, di mana kita juga harus kuat di dalam Dia. Perhatikan yang kedua, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ada hal-hal di mana Tuhan mau saudara, ketika kita ada di dalam kekuatan-Nya itu saudara, maka kita harus melihat bahwa kita harus kuat di dalam kuasa-Nya. Kita harus mengandalkan firman dan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus Dia adalah penghibur bagi kita. Roh Kudus diutus oleh Bapa, Dia
sebagai penolong yang luar biasa. Ketika saudara lemah, Dia kuatkan. Dia yang sanggup mengubah keadaan. Ketika saudara lemah, perhatikan, Dia kuatkan. Ketika saudara sedih, Dia hibur. Ketika saudara dalam keputusasaan, Dia beri jalan keluar. Dia beri hikmat sehingga saudara sanggup, sehingga kita semua sanggup untuk menanggungnya. Andalkanlah firman dan Roh Kudus-Nya. Ketika lemah, dengar firman Tuhan yang dikuatkan oleh Roh Kudus sehingga kita mampu menghadapi segala yang Tuhan izinkan terjadi. Dikatakan di sini saudara dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6. Inilah firman Allah kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dengan adanya Roh Tuhan, Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan mau saudara, Dia sebagai penolong itu, Dia mau kita mengandalkan keperkasaannya. Kita mau mengandalkan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus itu, sehingga yang kelihatan bukan kekuatan kita lagi, bukan dengan kemampuan kita lagi. Kita mau katakan, Tuhan, aku bisa karena ada Roh-Mu, karena ada kuasa-Mu yang dahsyat. Dan kuasa Roh Kudus itu memberikan kita satu kekuatan sehingga kita bisa menghadapi segala keadaan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah saudara, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa di balik ucapan syukur itu ada mujizat. Amin. Ada mujizat dalam kita bersyukur. Saudara, saya pernah mengalami satu hal di mana Tuhan ingin saya mendapat jadwal tugas untuk di doa pagi. Saudara, pada waktu malam saya sudah siap semua bahannya. Nah, ketika jam malam itu saudara, setelah saya susun semua, sudah PowerPoint sudah ada, tiba-tiba seluruh badan saya itu jadi kaku, agak kaku dan sakitnya luar biasa. Di situ saya berkata, Tuhan, aku tahu Engkau dahsyat, aku tahu Engkau dokter di atas segala dokter. Jikalau Engkau tidak izinkan saya untuk menyampaikan firman-Mu, maka Tuhan, saya harus terima itu. Tetapi jikalau besok Engkau izinkan saya untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, hamba memohon Engkau tolong sembuhkan. Saudara, saya minta anak saya untuk mendoakan saya, dia doakan saya. Kemudian saudara, saya tidur dan jam 3 pagi masih sakit, tapi saya belajar, Tuhan ingatkan bertindak dengan iman. Saya bertindak, saya angkat kaki, saya goyangin semua badan, saya gerakkan semua. Saudara, jam 4 terjadi mujizat yang luar biasa. Sembuh saudara. Dan pagi itu saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Di situ saya boleh bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Semua yang terjadi Tuhan rindu kita bersyukur, dan ketika kita bersyukur ada mujizat Tuhan, dan mujizat itu membuat kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Jadi hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan. Biarlah ini bisa memberkati saudara yang lemah. Tuhan sanggup berikan kekuatan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami. Terima kasih kalau kami masih bisa ada sampai hari ini. Kami tahu Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau lah yang memberikan kami kemampuan. Kami mau belajar terus ada di dalam Engkau. Terus mengandalkan firman-Mu. Terus mengandalkan Roh Kudus. Dan kami mau senantiasa mengucap syukur. Sebab di dalam kami mengucap syukur, kami boleh melihat ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.